Mari kita ingat, satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru dapat mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Rianti Astelita. Saya adalah guru SMA Unggul Cutnyadin Langsa. Pada hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022 pukul 12.30 saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN sebagai mahasiswa Universitas Lampung. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon saran dan masukannya agar praktik pembelajaran yang saya lakukan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kenapa Agung dengan Cintana? Selain Agung dengan Cintana semua hadir? Coba lihat kondisi ruangannya sudah bersih belum? Persiapan untuk belajarnya, buku, handphone, alat tulisnya sudah dipersiapkan? Baik, kalau sudah siap untuk belajar, perhatikan di depan. Gambar apa ini ya? Apakah kalian pernah mengalami diare? Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang saluran dan kelenjar sistem pencernaan pada manusia. Maka pada hari ini sesuai gambar yang kita tampilkan, materi kita hari ini adalah kita membahas tentang gangguan-gangguan sistem pencernaan pada manusia. Kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar agar ilmu yang sudah disampaikan oleh guru masuk di dalam pikiran dan kalian mengetahui manfaat mempelajari macam-macam, karena Allah sudah menciptakan saluran dan kelenjar sistem pencernaan pada manusia itu sangat kompleks. Oleh karena itu kita harus menjaga baik-baik agar saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia tetap baik dan tidak mengalami gangguan. Oleh sebab itu, mari kita belajar sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem pencernaan dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Ya, jadi kita akan menganalisis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia, kemudian kita kaitkan dengan struktur jaringannya. Sistem penilaian yang Ibu terapkan adalah, perhatikan ya, sistem penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan Ibu ambil di akhir pembelajaran, ada tes tulis melalui soal pilihan ganda. Kemudian penilaian sikap itu Ibu nilai ketika kalian berdiskusi kelompok. Kemudian keterampilan, nilai keterampilan, bentuk penilaiannya yaitu lembar pengamatan presentasi. Sebelum kita masuk di kegiatan inti, silakan dikerjakan
mengerjakan soal pretest. Silakan di-scan soal pretestnya. Di-scan semuanya betul, nanti ibu disuruh panggilkan hasilnya. Nah, nilai pretest ini ya tidak apa-apa kalau ada yang masih tidak benar menjawabnya, karena ini adalah tes awal. Ibu mau melihat kemampuan dasar karena kita belum mempelajari materi ini, jadi wajar kalau kalian belum maksimal untuk menjawabnya. Nah, kita masuk di kegiatan inti. Ibu ada sebuah wacana. Ibu minta tolong bacakan satu orang dan yang lain perhatikan maksud dari wacana ini. Silakan aja baca wacananya. Terdeteksi malabsorpsi balita gizi buruk asal Lamongan dirujuk ke Surabaya. 6 hari menjalani perawatan di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Melani Alvira, 2,8 tahun, balita yang menderita gizi buruk, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Makanan tidak diserap oleh tubuh dengan baik, terangnya. Karena ada kelainan ini, lanjut dia, sehingga butuh evaluasi lebih lanjut di rumah sakit dengan peralatan lebih baik dan spesialisasi lebih. Saat ditanya penyebabnya, Yani mengaku bisa banyak hal. Penyebabnya banyak, bisa karena lambungnya atau ususnya atau hormon pencernaannya, paparnya. Balita Melani Alvira mengalami gizi buruk. Sang anak hanya berbobot 4 kg, padahal idealnya balita yang menginjak usia 2 tahun memiliki berat badan 12 kg. Alvira diketahui masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan. Terima kasih Najib sudah membacakan wacana. Silakan dulu. Setelah membaca wacana, adakah permasalahan yang kalian temukan setelah membaca wacana tersebut? Siapa yang mau mengungkapkan permasalahannya? Silakan Polisa. Selain malabsorpsi, adakah gangguan atau penyakit lain dari sistem pencernaan? Yang bagus Polisa, silakan dulu. Siapa lagi yang mau mengungkapkan permasalahannya? Ya, silakan kawan. Mengapa ketika seseorang mengalami gangguan malabsorpsi, berat badan seseorang tersebut bisa turun secara drastis? Ya, bagus Thomas, silakan duduk. Nah, untuk menjawab permasalahan yang sudah kalian kemukakan tadi, silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan LKPD.
Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Silakan buat satu pertanyaan. Apa Bima, kenapa? Kenapa bisa terjadi gizi buruk? Ya, gizi buruk sesuai yang sudah wacana Ibu tampilkan tadi. Kan gizi buruk itu karena mengalami gangguan malabsorpsi, ya kan? Jadi kan pertanyaan nomor 1 Bima, selain malabsorpsi, adakah gangguan-gangguan lain yang menyerang sistem pencernaan manusia? Itu nomor 1. Kalau yang nomor 2, nah ini khusus pertanyaan sesuai dengan wacana tadi yang nomor 2. Mengapa gangguan pencernaan makanan yaitu malabsorpsi bisa menyebabkan pertumbuhan seseorang tersebut tidak maksudnya berkurang secara drastis. Nah, itu kamu jelaskan mengapa. Nah, nomor 1 ini kamu kaitkan juga dengan struktur jaringannya. Misalnya penyakit gastritis, misalnya penyakit mah, struktur jaringan lambungnya itu bagaimana? Paham nak? Udah? Nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Baik, kita nomor 1 sama nomor 1. Nah, nomor 1, coba bacakan Hafiz Nursyah pertanyaannya. Boleh kamu sebutkan 3, kemudian kamu jelaskan. Kemudian kamu ingin kaitkan dengan struktur jaringannya. Ya, struktur jaringannya itu gimana? Gambarnya 3 ya. Gambarnya 3 ya, dituliskan ya. Nomor ini. Iya, dijelaskan. 3 yang dijelaskan. Kasih penjelasannya. Kemudian struktur jaringannya gimana? Yang nomor 1 tanya apa nak? Maksud dari kaitannya dengan struktur jaringan sosial. Iya, mengaitkan dengan struktur jaringan. Thomas buat penyakit apa? Gastritis ya. Gastritis itu adalah penyakit pada lambung. Nah, coba cari lambung yang mengalami gastritis itu bagaimana? Coba. Lambung yang mengalami gastritis ya, coba lihat. Kita lihat. Nah, ini kalau dilihat dari lambungnya, ini yang lambung sehat ya. Ya, ini yang lambung sehat, ini yang lambung mengalami gastritis. Lihat struktur jaringan bagian dalamnya, dia agak meradang dan agak berwarna kemerah-merahan. Oke, silakan digambarkan Thomas.
Nah, setelah Thomas buat struktur jaringannya, Thomas jelaskan sedikit. Jika jaringannya itu rusak, maka organ tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Ini deskripsi saja. Oh iya, saya bisa ya, dan lagi yang lain seperti Satu lagi, tapi proses jaringannya. Ini malabsorpsi sudah dijelaskan. Thomas kita bilang Wesley, silakan. ini nomor 1 tambah lagi. Ini base. Itu kalau lambung itu kita lihat dengan mikroskop itu seperti ini jaringannya. Dia silindris. Sudah selesai mengisi LKPD-nya. Untuk tahap selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan LKPD. Silakan kelompok 1 maju mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan LKPD gangguan sistem pencernaan. Nomor 1. Perhatikan terusnya. Uraikanlah apa saja gangguan sistem pencernaan pada manusia dan kaitkanlah dengan struktur jaringan penyusun organ tersebut. Ya, silakan dijawab. Instruksi artinya. Pertama, gastritis, yaitu adalah gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan, buka lambung. 2, buka lambung. 3, IBS. Yang keempat, ada diare, yaitu buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya. Biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang khusus atau sindrom iritasi khusus. Itu jawaban nomor 1. Coba kaitkan dengan struktur jaringannya. Silakan gambar di papan tulis. Tadi ibu dengar ada gastritis ya, kelompok 1 ya. Nah, gastritis itu penyakit apa? Penyakit gangguan yang terjadi pada ya, coba lambung yang terserang gastritis itu struktur jaringannya seperti apa? Nah, Thomas coba jelaskan dengan kelompok lain. Kamu menggambar struktur jaringan apa itu, Nak? Coba jelaskan. Perhatikan Nak yang lain. Ya, di sini ada 2 gambar lambung, itu lambung 1 dan lambung 2, dan juga sini ada jaringan epithel sejenis berlapis. Ketika seorang mengalami penyakit gastritis, maka lambung yang mengalami gastritis adalah lambung nomor 2. Lambungnya itu biasanya lebih berwarna kemerah-merahan atau kecoklatan. Kenapa berwarna kemerah-merahan? Karena terjadinya peradangan pada lambung tersebut. Jika jaringan penyusun organ tersebut mengalami rusak atau kerusakan, maka organ pencernaan tersebut tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik. Yes, itu yang gambar ini agak berbentuk silindris. Itu Thomas gambar apa, Nak? Ini jaringan epithel sejenis berlapis. Ketika kita melihat jaringan pada lambung dengan mikroskop, maka kita lihat pada gambar seperti ini, yaitu jaringan epithel sejenis yang berbentuk berlapis. Fungsi dari jaringan epithel sejenis berlapis ini adalah untuk melindungi organ lambung. Iya, terima kasih Thomas. Iya, pertanyaan nomor 2. Mengapa gangguan pencernaan makanan yaitu malabsorpsi menyebabkan berat badan seseorang berkurang drastis apabila dibandingkan dengan berat badan orang yang normal atau sehat? Malabsorpsi makanan terjadi ketika pencernaan tidak mampu menyerap nutrisi makanan. Kondisi ini umumnya terjadi
karena adanya gangguan pada pencernaan pada anak-anak kekurangan zat gizi yang disebabkan oleh sindrom malabsorpsi. Bisa mengaruhi tumbuh kembangnya karena tubuh seseorang tersebut tidak bisa menerima gizi makanan. Sudah selesai jawaban nomor 2. Silakan nomor 3 dijawab. Iya. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem pencernaan makanan tersebut? 1. Berbanyak konsumsi makanan berserat. 2. Mengunyah makanan dengan baik. 3. Rutin berolahraga dan hindari stres. 4. Jangan sering menggunakan antasida. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Ya. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya, apa aja sih upaya-upaya untuk menghindari diare atau cara-cara untuk mengobatinya? Iya, terima kasih Najab dari kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan. Silakan duduk. Kurangi makanan-makanan yang cepat saji karena banyak mengandung pengawet. 2. Rajin-rajin mencuci tangan sebelum makan karena agar kita higienis ketika makan. Oke, tepuk tangan. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Sekarang mari kita menganalisis dan mengevaluasi jawaban. Ibu kasih contoh salah satu gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu gastritis. Gastritis ini disebut juga radang lambung atau bahasa yang lebih kita kenal lagi itu adalah penyakit MAH. Di sini ada yang mengalami sakit MAH? Ada siapa pernah sakit MAH? Nggak pernah ya? Nah, coba kita analisis ya. Ternyata peradangan pada lambung itu menyebabkan sakit, mulas dan perih. Gastritis dapat disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, makan tidak teratur, adanya mikroorganisme, mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur dan stres. Dinding lambung tersusun dari jaringan penghasil enzim pencernaan dan asam lambung. Dinding lambung juga menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Gastritis terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya bisa bermacam-macam tergantung pada jenis gastritis itu sendiri. Gastritis akut terjadi ketika dinding lambung rusak atau melemah secara tiba-tiba. Akibatnya lambung bisa terpapar cairan asam lambung dan mengalami iritasi. Seseorang dapat terserang gastritis akut bila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menderita penyakit tertentu seperti reflux, empedu, gagal ginjal, infeksi virus atau infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori. Kemudian mengalami stres berat. Nah, perhatikan jaringan penyusun organ lambungnya. Nah, ini gambar lambung. Perhatikan ya, ini gambar lambung. Kemudian kalau kita lihat struktur jaringannya, lambung itu terdiri dari yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitelnya ini berbentuk silindris, tidak bersilia. Perhatikan ini. Kemudian setelah itu lapisan yang kedua itu terdiri dari jaringan ikat, dan kemudian ada jaringan otot polosnya, kemudian ada jaringan saraf. Nah, apabila terjadi peradangan pada lambung, maka fungsi dari jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung organ lambung tersebut, kemudian juga untuk membantu penyerapan nutrisi makanan. Jika terjadi peradangan, maka fungsi dari jaringan epitel ini juga terganggu.
tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu juga jaringan otot. Nah, jaringan otot ini membuat lambung itu lentur dan membantu proses penghancuran makanan. Begitu juga ketika terjadi radang lambung, fungsi dari jaringan otot ini mengalami gangguan sehingga jaringan otot ini tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Yang kedua, kita lihat mengapa gangguan pencernaan makanan yaitu malabsorpsi menyebabkan berat badan seseorang berkurang drastis apabila dibandingkan dengan berat badan orang yang normal atau sehat. Pernah lihat anak yang mengalami gizi buruk di lingkungan kalian? Salah satunya bukan dia kekurangan makan. Ada yang memang dia udah makan, tapi zat-zat makanan itu gagal diserap oleh tubuhnya. Kenapa? Kenapa ususnya itu gagal dalam menyerap makanan? Karena ususnya itu terjadi peradangan. Kenapa usus kita bisa terjadi peradangan? Karena terinfeksi oleh, perhatikan, yang menginfeksi usus yang menyebabkan malabsorpsi ada disebabkan oleh bakteri, ada juga yang disebabkan oleh virus ataupun parasit. Jenis virus yang menyebabkan radang usus yaitu Cytomegalovirus yang biasanya menyerang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, bakteri yang dapat menyebabkan peradangan usus ini contohnya Campylobacter. Sementara itu jika disebabkan oleh parasit radang usus biasanya terjadi ketika ada parasit jenis Giardia masuk ke dalam tubuh melalui air yang tercemar. Biasanya parasit ini banyak ditemukan pada air kolam renang, sungai, danau atau sumber air lain yang kurang bersih. Silakan, siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat mengetahui macam-macam gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Beberapa di antaranya adalah gastritis atau radang lambung, diare, dan malabsorpsi. Malabsorpsi menyebabkan berat badan seseorang berkurang drastis. Karena salah satu penyebab malabsorpsi adalah terjadi peradangan pada usus halus karena diinfeksi oleh virus, bakteri ataupun parasit. Tubuh seseorang tersebut tidak bisa menerima nutrisi dari makanan. Struktur jaringan pada usus halus yaitu jaringan epitel silindris dan lapisan mukosa mengalami gangguan. Akibatnya, zat-zat makanan tidak dapat ditransport ke seluruh tubuh. Tips cara menghindari malabsorpsi adalah apabila malabsorpsi disebabkan oleh infeksi, maka kita harus menghindari penyakit infeksi tersebut. Salah satunya adalah mengalami pola hidup bersih dan sehat, hindari penggunaan obat pencegahan atau antibiotik tanpa resep dokter. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang harus menggunakan antibiotik dalam jangka panjang, lakukan kontrol rutin ke dokter agar kondisi Anda selalu terpantau. Oke, terima kasih Hafiz Nursyah, silakan duduk. Nah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya dan kita pun sudah menganalisis serta sudah membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Silakan dikumpul LKPD-nya. Ikhlas karena diskusi kelompoknya sudah selesai, silakan duduk bubar kelompok seperti awal tadi. Kita akan mengerjakan soal proses. Bima, soal evaluasinya melalui aplikasi Quizizz. Silakan masukkan kodenya.
ada satu orang yang mata hilang, tapi bagus cuma salah satu. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita buka semuanya. Sudah bagus tadi hasil postesnya, sudah banyak yang betul semua. Coba kita lihat soal nomor 1. Dito mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sebentar-sebentar buang air besar berbentuk encer. Hal itu dirasakan Dito karena suka mengkonsumsi makanan cepat saji dan tidak terjamin kebersihannya. Gangguan pencernaan yang dialami Dito tersebut adalah apa jawabannya? Nah, itu adalah pembahasan soal postes. Sekarang kita masuk ke refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Yang saya sukai pada pembelajaran hari ini adalah saya sangat menyukai dengan metode belajar diskusi dan presentasi kelompok. Melalui diskusi saya dan teman-teman saling bertukar pendapat sehingga kami memperoleh jawaban yang lebih baik. Belajarnya juga menggunakan handphone, men-searching jawaban melalui Google, dan kami melakukan penyelidikan. Hal tersebut membuat kami tidak bosan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan di bagian akhir, guru memberi penguatan tentang materi, dan disitulah kami semakin memahami materi tersebut. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu mau memberikan pengumuman kelompok terbaik. Kira-kira kelompok terbaik itu kelompok yang mana ya? Kelompok? Iya, sesuai pengamatan ibu, kelompok terbaik pada hari ini adalah jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena kelompok 1 sudah pengisian LKPD-nya sudah banyak yang sesuai dengan materi, sudah bisa menjawab pertanyaan kelompok lain dengan tepat, dan juga Asyasa bersikap disiplin. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan melakukan ulangan. Silakan belajar di rumah. Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, silakan kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Salah